undang-undang lingkungan. Itu tadi Bang Rocky bilang Presiden nggak ngerti Pancasila, karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, jejak-jejak digital PDI Perjuangan, politisi PDI Perjuangan, kader-kader PDI Perjuangan yang terasa otoriter, yang mengarah kepada otoriter, kemungkinan karena jejak-jejak ini sehingga PDI Perjuangan pada 2024 anjlok kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di DPR RI dan juga tidak dapat memenangkan Cawapres 2024 karena jejak-jejak digital dari PDI Perjuangan yang rasa-rasanya sangat cengeng dan anti demokrasi sedikit lapor, termasuk dengan apa yang kita lihat di video ini ketika Rocky Gerung berbicara terhadap polisi yang tidak paham Pancasila dan juga Presiden tidak paham Pancasila. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di DPR RI PDI Perjuangan mengancam Rocky Gerung melaporkan kepada pihak hukum. Kita lihat videonya. Polisi Pancasila atau Presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang gitu. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar undang-undang lingkungan. Itu tadi Bang Rocky bilang Presiden nggak ngerti Pancasila, karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara. Terima kasih. Apa Presiden jadi simbol negara tuh? Presiden tuh dipilih dan bisa di. Udah, kalau mau diskusi nanti. Kalau mau kita mau enggak, saya nggak akan diskusi. Kalau nggak berdiskusi udah diam. Bahwa simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Saya kira ini yang harus dipahami. Jadi orang bisa silakan. Itulah jejak digital daripada kader PDI Perjuangan. Ketika Rocky Gerung menyinggung tentang Presiden yang tidak paham Pancasila, polisi tidak paham Pancasila, justru kader PDIP ingin melaporkan Rocky Gerung. Juga Rocky Gerung dilaporkan oleh PDIP ketika Rocky Gerung menyebutkan Presiden Jokowi bajingan tolol pada acara Hari Buruh. Dan kita lihat juga kader PDIP Novi Bule mempersekusi Rocky Gerung di Mabes Polri. Dan masih banyak lagi saudara sekalian pernyataan-pernyataan daripada PDI Perjuangan dahulunya ataupun kader-kader PDI Perjuangan pada era yang telah lalu terkesan amburadul juga dan otoriter, sehingga banyak warga negara Indonesia yang meninggalkan PDIP pada pemilu 2024-2029. Terbukti PDIP terjadi penurunan kursi di DPR RI dan juga tidak dapat memenangkan Pilpres 2024. Walaupun sekarang PDIP gencar-gencarnya membela Rocky Gerung dan gencar-gencarnya membela demokrasi, karena kemungkinan PDIP tidak lagi berada di pemerintahan alias oposisi. Itu pun belum tentu. Itulah saudara sekalian jejak-jejak masa lalu kader-kader PDIP yang juga terkesan arogan dan otoriter yang menjadi jejak-jejak digital yang ditinggalkan hingga saat ini. Sekian saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.